Selamat malam anak-anak. Bagaimana kondisinya? Sehat-sehat, baik-baik. Semangat ya dengan kondisi kita belajar dari rumah. Bahkan kita berkebaktian juga dari rumah. Dan malam ini kita akan belajar satu bagian lagi dari Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 13. Dan sebelum kita membaca, menghayati bagian firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Mari. Terima kasih Allah yang baik untuk setiap nafas kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk semangat serta kekuatan yang memungkinkan kami dapat menghadapi situasi ini, bisa bertahan hingga saat ini. Itu semua adalah karena kekuatan-Mu. Dan pada malam ini ya Allah, kami pun hendak belajar dari firman Tuhan, agar kiranya firman ini menginspirasi kami dalam kehidupan kami bersama, saling menguatkan, saling menghiburkan satu dengan yang lain, dan segala talenta ataupun karunia yang kau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi, bila semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami bersama dalam persekutuan. Malam ini juga kami mohon kiranya Roh-Mu yang Kudus menguasai kami, agar kami mengerti memahami firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam roh, saya ulangi, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Anak-anak, malam ini firman Tuhan yang kita baca secara sepintas ini menyadarkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu memang beragam, berbeda-beda, punya talenta yang beragam, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya karunia yang tidak sama. Oke, dalam hal ini saya coba menggunakan analogi begini.
siapa pemain sepak bola paling jago di jagat raya saat ini? Messi? Cristiano Ronaldo? Andai saja dalam sebuah tim sepak bola semuanya berisi pemain-pemain seperti Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo yang memiliki gaya dan karakter kuat untuk menyerang. Mereka punya keterampilan yang sangat oke, jempolan lah, tidak ada yang menyangkali. Tapi karakter mereka kan karakter menyerang. Dalam sebuah tim sepak bola kan bukan hanya tim yang berisi orang-orang menyerang saja, tapi juga ada orang-orang yang punya karakter atau pemain-pemain dengan karakter bertahan. Bisa kebayangkan kalau kemudian yang menjadi kiper adalah orang seperti Messi. Messi jadi kiper. Ya dari sisi perawakan untuk ukuran Eropa ya Messi kan tidak tinggi. Dan dia juga bukan orang yang punya karakter, punya kemampuan sebagai penjaga gawang, sebagai kiper. Tetap butuh orang-orang seperti Puyol dulu ya, masih aktif gak sekarang Puyol? Masih aktif? Masih ya. Kemudian siapa pemain back yang jempolan di sekarang ini siapa? Ramos. Oke, Ramos boleh. Kipernya coba. Kalau dulu saya kagum sama ada 2 orang yang saya kagumi kiper yang saya dari Itali, Angelo Peruzzi dengan Pagliuca. Nggak ada yang kenal kali ya, nggak ada yang kenal. Zaman baheula bisa. Kalau dari Inggris dulu pemain Premier League, Schmeichel pasti semuanya kenal. Peter Schmeichel, anaknya sekarang jadi kiper juga kan, Kasper Schmeichel. Sekarang yang masih ada Buffon. Oke, lupakanlah pemain-pemain. Intinya begini, dalam sebuah tim itu tidak hanya sosok yang pinter bikin gol, tapi juga orang-orang yang terampil untuk menjaga gawang. Kemampuan bertahan bagus, penyerang juga harus bagus. Dan sebaliknya, menyerangnya bagus, bertahannya juga harus bagus. Butuh seperti itu, tim itu butuh seperti itu. Dan di dunia ini, anak-anak, Tuhan telah mengaruniakan beragam yang luar biasa kepada setiap orang. Ada banyak sekali kemampuan yang mungkin tidak pernah dimiliki dan tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang tertentu. Mungkin kita berpikir bahwa yang paling utama di dunia ini adalah kecerdasan otak. Nanti dulu. Ternyata yang namanya cerdas itu bukan hanya cerdas intelektual, intelijensia, bukan. Paling tidak ada 9 jenis kecerdasan. Salah satunya itu kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosi, kecerdasan apalagi sosial, kecerdasan apalagi macam. Ada 9 karakter, nanti kalian bisa cari ya. 9 jenis kecerdasan. Jadi orang yang pintar secara otak belum tentu dia akan pintar secara musik, keterampilan bermusik, belum tentu. Walaupun juga ada orang yang pintar secara intelijensia dan pintar juga bermusik. Misalkan siapa? Mozart. Pernah dengar nama Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart. Itu adalah pemain musik klasik. Selain itu ada lagi yang pintar di sini, pintar juga bermusik. Siapa? Ludwig van Beethoven. Siapa lagi itu pemain musik romantik. Di zaman modern ini ada banyak tokoh-tokoh musik yang juga cerdas, otaknya cerdas, permainan musiknya juga cerdas. Ada banyak sebenarnya. Tapi kan yang seperti itu tidak banyak. Tidak banyak. Ada yang pintar otaknya, tapi rasanya nggak pintar, perasaannya, emosinya itu nggak pintar. Otaknya itu cerdas, jenius. Tapi sedikit saja dikritik langsung langsung bereaksi secara buruk. Itu kan nggak cerdas secara emosional. Ada orang yang pintar secara intelijensia juga, tetapi dalam relasi dengan orang lain juga nggak pintar. Jadi kecerdasan sosialnya tidak bagus gitu. Ada orang yang jago menggunakan otot,
terampil dia, pintar dia, cerdas dari sisi kemampuan, keterampilan otot dan sebagainya, tampil. Tapi ternyata dapat dikadalin, istilah dikadalin, dapat dikibulin gitu ya semua orang. Jadi tidak semua orang jago dalam satu hal akan otomatis jago untuk hal yang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengaruniakan karunia yang berbeda-beda pada setiap orang. Kenali itu. Kenali apa yang Tuhan karuniakan buat dirimu. Keterampilan yang Tuhan karuniakan buat dirimu, kenali itu dulu. Boleh gak bersombong atasnya? Ya, itu karunia dari Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil bisa saja. Tidak ada alasan untuk kemudian menjadi sombong tentang hal ini, merasa lebih hebat, lebih pintar dibandingkan yang lain. Tidak ada alasan. Itu anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Yang harus dilakukan adalah ketika kita sudah mengenali, oh aku jago dalam hal musik, tapi tidak semua jenis musik juga pasti orang terampil kan. Oh aku jago dalam hal matematika, mungkin dia jago matematika, tapi sejarah dia belum tentu jago. Mungkin astronomi dia nggak jago juga, nggak tahu juga gitu ya. Semua orang bisa jago sesuatu, tentu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dikolaborasikan, untuk digabungkan kemampuan-kemampuan ini dalam kerangka tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih baik. Semua hal yang beragam ini ketika dikombinasikan menjadi satu hal yang baik, yang bagus gitu ya. Ini akan menjadi satu paket yang luar biasa, sama seperti dalam sebuah tim sepak bola sekarang. Kalau tadi saya bicara soal Lionel Messi-nya top, atau bicara Cristiano Ronaldo-nya top di dalam sebuah tim itu percayalah, saya sangat yakin tim itu tidak akan pernah menjadi tim juara. Tapi jika di dalam tim itu ada Cristiano Ronaldo, mungkin juga bisa bekerja sama dengan Lionel Messi. Bayangin kan, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dalam tim yang sama. Oh dahsyat. Gelandangnya siapa? Silahkan pilih. Mau siapa? Mau si zaman dulu aja ya, zaman dulu yang jempolan, Zidane. Bayangin di dalam sebuah tim ada Ronaldo, ada Messi, ada Zidane. Ada wingnya. Siapa wingnya? Kalau saya akan mempromosikan Javier Zanetti, misalkan itu wingnya itu. Atau siapa yang lain? Terus sampai ke belakangnya ada Puyol, terus ada Ramos mungkin ya. Mungkin di tengah-tengah itu si siapa, Zidane kerjasamanya sama si siapa tuh yang orang Spanyol, nomor Iniesta. Dua itu di tengah-tengah coba. Terus di belakangnya ada Ramos dengan Puyol. Di belakangnya terus kipernya, saya akan pilih siapa? Kiper terbaik siapa ya? Wah, ya. Bolehlah saya pilihnya si Buffon misalkan. Tim ini saya bisa yakin akan sanggup menjadi juara. Karena mereka punya mentalitas yang oke, keterampilan bermain yang oke di tiap posisi mereka. Dan tinggal pelatihnya, siapa yang kalian usulkan untuk pelatihnya? Siapa? Mau Sir Alex Ferguson? Atau mau siapa itu, Pep Guardiola? Boleh. Atau Jose Mourinho? Boleh. Yang pernah memperoleh treble winner di Inter Milan kan? Jose Mourinho. Siapapun pelatihnya yang akan meramu semua keterampilan itu, semua kemampuan itu menjadi sebuah tim yang solid, tim yang luar biasa. Dalam konteks kita, anak-anak, si A punya kemampuan bermusik yang bagus, tapi dalam puji-pujian di gereja, bermain musik saja, tidak ada penyanyinya, juga jadi kelihatan kurang kan? Seperti itu. Siapa yang akan meramunya? Dalam hal ini kalau kita bicara secara dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks gereja, maka peramunya, pelatihnya, pemberi karunianya itu adalah Tuhan. Harus kita sadari bahwa talenta yang kita miliki masing-masing, yang kamu miliki masing-masing, itu adalah cara yang Tuhan berikan supaya kamu bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan pihak lain untuk menciptakan satu hasil yang dahsyat.
Orang yang pintar otak saja belum tentu sanggup memimpin dalam kebaktian. Betul nggak? Tapi orang yang pintar nyanyi saja belum tentu juga terampil untuk menyampaikan firman Tuhan. Betul nggak? Orang yang berkhotbah seperti saya belum juga, ya memang faktanya demikian juga, dan tidak bisa untuk bermain alat musik. Mungkin di dunia ini ada banyak lah pendeta-pendeta yang terampil menyampaikan firman Tuhan secara baik, juga bermain musiknya juga secara baik. Tapi saya sadari itu bukan saya. Saya mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini, tapi saya tidak terampil bermusik, tidak terampil untuk mengiringi dalam pujian. Saya harus sadari itu. Tapi keterbatasan saya ini tidak menghentikan peran saya. Karena di dalam jemaat tentu ada banyak warga jemaat yang punya keterampilan bermusik, berketerampilan IT, berketerampilan bernyanyi, macam-macam, semuanya itulah yang dikolaborasikan. Itulah fungsi jemaat, anak-anak. Kalian masing-masing punya keterampilan, kalian masing-masing punya kelebihan. Tuhan mengaruniakannya itu buat kalian. Itu dipakai untuk tujuan membangun sebuah persekutuan, agar tim yang terbentuk ini akan menjadi sebuah tim yang dahsyat. Dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan persekutuan ini, saling menyadari bahwa aku memang dapat karunia, tapi orang lain juga dapat karunia dari Tuhan. Orang lain punya karunia yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang harus dilakukan sekarang adalah masing-masing menyadari kita perlu bekerja sama satu dengan yang lain. Di dalam gereja itu yang harus dilakukan. Dalam konteks sekarang ini, anak-anak, situasi kita belum membaik. Saya juga tidak tahu kapan wabah corona ini akan berhenti. Saya sendiri belum tahu, tidak tahu. Tidak pernah bisa saya bayangkan situasi ini sebelumnya. Dan saya tidak pernah punya bayangan apakah nanti bulan Mei selesai, apakah nanti bulan apa selesai, ataukah mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, ini akan sampai akhir tahun. Kita tidak pernah tahu. Tapi dalam situasi seperti saat ini, anak-anak, penting bagi kita untuk mengkolaborasikan setiap talenta, setiap karunia yang berbeda-beda. Supaya apa? Kita memberi dampak yang baik bagi kehidupan ini. Bagaimana dengan saudara kita yang saat ini mungkin mengalami kesulitan secara finansial akibat wabah corona ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu? Harus kita sadari bahwa di dalam jemaat Tuhan ini, GKP Jemaat Seroja, kalian juga akan ketemu. Mungkin kalian sendiri adalah bagian dari keluarga yang secara finansial tergoncang karena ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita ramu bersama sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, memberi dampak yang baik? Ini tantangan buat kita. Kita masing-masing sekolah dari rumah, belajar masing-masing dari rumah. Tapi ini juga tidak akan memberi hambatan buat kita untuk kita melakukan sesuatu. Coba kita bisa pikirkan masing-masing apa yang bisa kamu lakukan. Bekerja sama dengan si A, oh si Anu bisa bikin anu. Yuk kita bikin sesuatu, siapa tahu ini menghasilkan sesuatu yang akan membantu saudara kita, jemaat kita yang saat ini sedang berkekurangan. Ini kan jadi berkat yang luar biasa. Tuhan mengurniakan berkat yang khas buat kalian masing-masing, supaya itu dipersembahkan juga untuk kemuliaan Tuhan, supaya itu dimaksimalkan. Mari kita bekerja sama dengan talenta yang beragam, dengan segala kemampuan kita yang betul-betul beragam, dikolaborasikan menjadi menghasilkan satu buah yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh semua orang. Maka dalam kehidupan kita bersama, anak-anak, sadari bahwa memang ada banyak sekali karunia, ada banyak sekali talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap orang. Tapi itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk dikolaborasikan, menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.